narasumber. Kamu narasumber, berarti aku kok. Aku sing takok. Aku sing takok, aku sing jawab. Ya, berarti aku gak narasumber. Tetep di roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Latif Alam. Aku aja metu sik berarti. Aku udah di. Yo, perkenalan. Ini kok tak celuk. Yo. Gini. Satu, ngerti aku ngomong Chelsea loh. Gak punya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Saya Muhammad Latif Alamsah selaku Ketua PDIP dan rekan saya yaitu kepanjangannya PDIP Persatuan Dewan Ikan dan Tongkol. Ya, langsung saja kita masuk ke podcast. Bintang tamu kali ini adalah bintang tamu yang sangat menarik, yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, kita langsung panggil Chelsea Luarta. Silakan masuk ke mimbar. Ya. Nah, gimana Mas Chelsea? Halo. Sehat. Lama gak ketemu ya. Ya. Seneng ya diundang di acara kayak gini. Ya. Meskipun kecil tapi besar. Iya. Harapannya. Iya. Ya. Iya, Mas. Sebelumnya tadi pagi makan sarapan. Kenalan dulu. Ya. Nama Mas? Jadi nama saya Chelsea Luarta. Saya kelahiran 1972. Umur. Umur saya sekarang 54. Oke. 54. Harusnya. Harusnya Alhamdulillah. 54 ya. Sekarang jadi saya punya 3 perusahaan ya. Apa itu? Biasanya ada yang nambang granit, ada juga yang nyari pasir, ada juga yang ngambil getah pohon. Ya. Oh, karet ya, Pak ya? Karet, Pak. Rubber ya? Uber. Rubber. Sebelumnya tadi berangkat ke sini naik apa? Nah, saya naik kuda biasanya. Kudanya siapa, Pak? Kuda saya, Oh, harusnya kuda. Nah, Oh, Suka mungkin nanti bisa diajak ke sini ya kudanya. nah itu di bawah. Mau lihat tak? Oh, nanti ya. Nanti. Oke. Kudanya Kuda nil ya? Kuda dulu. Oke, baik. Oke. langsung saja. Ya. Oh, pertanyaan dari IG. Apa itu? At @aknap.com. Bang, menurut kamu pacaran itu menyenangkan apa tidak? Langsung jawab saja. Wah, saya selaku mantan ustad. Kenapa kok mantan? Karena sekarang Jadi berandalan. nah, menurut saya tentang pandangan apakah pacaran itu menyenangkan atau tidak. Pacaran itu menyenangkan, Kenapa? makanya haram. Oh, berarti yang haram-haram itu menyenangkan. Kenapa minuman itu haram? Nah, kenapa kok pacaran menurut saya menyenangkan? Itu karena ada yang namanya hubungan antara dua jenis kelamin. Kayak kita ngopi sekarang ini tuh sebenarnya hubungan antara lawan jenis. Kok lawan jenisnya? Sama Goblok. sama Maksudnya jenis ya? hubungan sama manusia. Ya, sosial lah. Sosial. Berarti hablum minan nas. Nah, itu karena kita bisa ngomong sama orang, kita sharing-sharing itu membuat kita itu bahagia. Sama kayak pacaran. Kayak pacaran kan setiap malam sleep call. No. Kita sharing badan, sharing apapun ya kan. Nah, itu kita seneng. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pacaran itu memang menyenangkan. Dalam konteks pertanyaannya tadi kan memang pacaran itu Menyenangkan apakah atau tidak. menyenangkan? Tapi Tapi kalau- apakah pacaran itu haramun? Wah, itu kan sesuai dalam surat Al-Isra ayat 32. Apa itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Nah, itu kita lihat kata azab. Mantap. Oh. Janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah perbuatan buruk dan jalan yang Salah, Cuk. ini udah lali ya. Wala taqrabuz zina dan janganlah kamu dekati zina. Innahu sesungguhnya Innahu dia zina. Bu tadi ini adalah domir yang kembali lagi ke zina ya. Dan Karena adalah Seperti- fahisyatan perbuatan yang fahsya wasa dan suatu jalan sabila yang buruk. Gitu. Jadi di sini di wala taqrabuz zina dia adalah tauhid. Jadi ketika tauhid dia itu menekan bahwa kurang aja jangan ini kamera nih. sekali-kali. Ini Bang Ridwan. Oh, ini ada satu lagi masuk
seorang tokoh Bali. agama. Gak usah. Gak usah, gak apa. Ini lanjut. Tokoh pemuka agama, dia juga salah satu mantan koruptor dan juga napi. Dia Mari kita sambut dulu. Tadi belum perkenalkan siapa ini dia dan siapa sebenarnya dia. Kurang Ini marah, dia, kurang si marah. pembawa kita. Silakan perkenalkan. Ya. Kita tahu ini jenis talpot. Ya. Silakan perkenalkan diri. Semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang menggeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aknaf ya. Ya. Biasa dipanggil Aknaf juga. Ya. Saya adalah seorang fisikawan, Hmm. tapi juga nyabang ya. Nyabang jadi musisi, nyabang jadi al-ustad, nyabang jadi kiai, dan juga Tidak, mungkin- kebanyakan itu. Langsung saja, masnya sekarang profesinya jadi apa? Oh, saya sekarang jadi Mahasiswa. mahasiswa, Pak. Mahasiswa mana, Mas? Anu. Mana, Mas? Ya, saya alhamdulillah dititipkan Allah ya di Institut Teknologi 10 November. Tepuk tangan. Luar biasa dan luar sangat cerah sekali Masa depannya. masa depannya. Insya Allah. Amin. Amin. Ngambil jurusan fisika Iya, karena betul fisikawan. Oh, cocok sekali. Kenapa nggak agama, Mas? Karena Nggak ada. ya nggak ada di sana. Nggak ada. Dan juga gini, Mas. Kalau kita mempelajari fisika dalam skala yang secara kuantum, kita akan, kalau kita benar ya, secara iman wa taqwa, kita akan menemukan jati diri kita yang sekaligus ini adalah sebuah penghambaan pada Rabb semesta alam. Makanya kenapa fisika dan agama itu sebenarnya adalah sesuatu kesatuan yang memang itu sengaja tidak nyambung, tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut dia akan nyambung seperti itu. Gitu. Oh, berarti kayak kalau dia mau pacaran sama cewek tapi ceweknya nggak mau, agar tetap nyambung harus belajar fisika dulu biar nyambung. Bisa jadi. Jadi Karena gini, tentang fisika itu ya sebenarnya, makanya kenapa banyak ilmuwan yang memang dia ahli sekali dalam bidang fisika itu jelek dalam percintaan. Iya. Kenapa? Karena memang ketika seseorang itu memang sudah terjun ke dalam dunia fisika, sudah dia cinta banget sama fisika, akhirnya dia akan menemukan kejatuh cintaannya tersebut kepada fisika. Jadi untuk jatuh cinta kepada cewek itu sangat minim sekali. Jadi contohnya seperti Albert Einstein, dia buruk sekali dalam percintaannya. Dia bahkan 2 kali menikah dan juga itu tidak harmonis dalam rumah tangga. Itu selingkuh paling. Ya, mungkin memang selingkuh. kawin bolak-balik. Soekarno. Gak. Dan Isaac Newton. Soekarno Lanang sing artis kan bolak-balik. selikur. Saya puji. Gak aja. Siapa itu? Sing mantannya ono aja lho, gak pernah tuh. Musuhnya jadi komposer tuh. Gak musuhnya sih. Sopo coy? Adi Tahir. Gak, stoke. Sing mari gelut be anake jadi komposer lho. Vicky. Berarti Vicky itu seorang fisikawan. Prasetyo. Mungkin secara tidak sadar dia adalah memiliki jiwa keilmuan sebagai seorang fisikawan. Gitu. Bagus itu. Berarti orang-orang yang Tapi mungkin tidak pernah ya dia membuka atau mencoba mempelajari fisika sehingga kemudian memang keilmuannya itu tidak akan nyambung seperti itu. Jadi yang perlu kita tekankan di sini ya, di mempelajari sesuatu ilmu yang tidak wajib ya. Sebenarnya ilmu fisika kan ilmu yang tidak wajib ya. Dan maksudnya gini, yang wajib itu adalah ilmu tentang ilmu din atau ilmu agama. Ya, secara utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi di sini adalah dalam konteks adalah kita ilmu agama yang paling utama seperti itu. Jadi ilmu fisika ini adalah ilmu yang sampingan saja. Jadi kita wajib dulu mempelajari agama. Makanya Pak Bahrudin Yusuf Habibie ya, B.J. Habibie waktu itu ketika dia kuliah di Jerman, dia kan mempelajari TOEFL kan tentunya dan juga kosakata dalam bahasa Jerman. Dan gimana dia sudah sangat hafal sekali. Dan juga fisika dan tentunya kimia dan juga akhirnya dia kan menemukan teori crack propagation, yaitu peredam keretakan pada sebuah pesawat. Dan memang pada saat itu kan memang belum ada yang bisa menemukan solusi atas pesawat setelah 1 tahun itu mengalami keretakan.
dan ini tidak membuat efisien pesawat itu. Nah, tetapi ketika beliau mencampur adukkan agama dengan ilmu fisika tadi, maksudnya dalam arti mencampur adukkan ini adalah menggunakan agama sebagai patokan dalam mencari ilmu fisika ya, bukan artinya menggabungkan dalam hal yang buruk ya. Dia akhirnya menyadari bahwa ilmu agama ini adalah ilmu yang utama yang harus dipelajari. Terus kemudian dia berpikir, mengapa saya hafal TOEFL, rumus-rumus dan sebagainya, tapi saya tidak hafal Quran. Akhirnya dengan pada umur waktu itu kalau nggak salah di 35 tahun ya, Pak B.J. Habibie itu dia langsung menghafal Al-Quran. Sekitar dalam waktu 2 tahun dia langsung menjadi hafiz 130 juz itu dia hafal. Karena memang Allah menitipkan kecerdasan yang sangat ya pada otaknya. Dan itu merupakan berkah bagi Indonesia. Dan sayang sekali pada waktu itu dia kan tahun 98 ya, dia menjabat sebagai Menristek ya, karena memang sudah diakui dalam pembuatan pesawatnya. Terus kemudian dia diangkat menjadi wakil presiden ya. Dan itu ada krisis moneter dan monetarisasi uang, dan kemudian dia menjadi presiden. Dan sayang sekali menurut saya Pak Habibie menjadi presiden adalah yang bagus, karena itu adalah jarang ya seorang fisikawan, seorang ilmuwan, seorang yang memang bergelut dalam dunia bidang IPA kemudian menjadi sebuah pemimpin. Karena memang berpolitik itu dibutuhkan dibutuhkan kelicikan, dibutuhkan strategi dan pemahaman, dan dibutuhkan ketidakjujuran juga semestinya. Tapi orang-orang fisika ini adalah orang yang memang kebanyakan ini adalah orang yang memang menyukai tentang kejujuran. Kebanyakan ya, tidak semuanya. Nah, artinya dan orang-orang di samping Pak Habibie pada waktu itu memang tidak suka dengan sifat Pak Habibie yang jujur ini, sehingga akhirnya kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menolak dalam 1 tahun masa pemerintahan B.J. Habibie, menolak adanya laporan keuangannya. Padahal prestasinya yaitu pada saat itu luar biasa. Ketika krisis moneter pada waktu itu rupiah anjlok sampai 24.000, terus kemudian dinaikkan jadi 6.000, itu seperti itu. Selanjutnya, nah saya itu tanya gini Mas, sama kayak tadi pertanyaan pas Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo itu harusnya bisa fisika, harusnya dia pinter fisika, tapi karena dia nggak pernah nyoba si fisika itu tadi, mungkin karena nggak suka, karena nggak minat. Nah saya tanya, mungkin nggak sih kita nih ya yang nggak punya minat terhadap satu hal bisa minat ke dalam hal itu? Contoh kayak saya nih ya, saya tuh nggak suka sama bahasa, tapi saya paksakan untuk minat ke bahasa. Menurut kalian bisa nggak? Gini, cinta itu pernah lihat para pencari Tuhan dulu sinetron ya, waktu mungkin ya puasa. Anda waktu puasa ya, itu ada namanya Azam itu suka sama Ayah. Ayah ini benci sekali dengan Azam. Ayah ini terus mencoba menghindari Azam terus. Akhirnya kan benci sekali ya, sehingga akhirnya benci itu habis dan yang tertinggal hanya rasa cinta dan kasih sayang. Seperti itu juga. Mungkin you hari ini benci sekali dengan bahasa, nggak suka, nggak minat. Tapi you tidak bisa lepas dari bahasa. Yes, of course. Nah, itu bidalika kita ada diskusi. Yes, what's next? Kalau If I can, habiskan saja ketidaksukaanmu terhadap bahasa. Bencikan. Tapi ingat suatu saat yang tersisa hanya cinta dan kasih sayang, sehingga kamu akan sangat getu untuk belajarnya, sangat ingin terus belajar tentang bahasa ini. Tapi ketika benci itu tidak kamu habiskan, artinya kamu bersikap bodoh amat terhadap bahasa itu, kamu tidak akan pernah menemukan cinta. berarti kalau kita lama-lama benci sama seorang wanita, berarti kita lama-lama akan juga cinta terhadap Bisa jadi ketika kamu selalu bencinya, tapi kamu selalu benci ya, selalu benci artinya dalam kamu selalu mengusik dia, akhirnya kamu jadi cinta. Bisa jadi seperti itu.
tapi tidak menutup kemungkinan benci itu akan terus menjadi lebar ketika ada namanya penyakit iri dan dengki. Seperti contohnya ketika kita bertetangga ya, tetangga kita mempunyai bisnis yang sama dengan kita. Misal katakanlah toko kelontong, ternyata toko kita lebih ramai daripada tetangga kita. Akhirnya yang terjadi apa? Apa Zal? Paham aku. Ganti topik. Kalau ndapane iri bukannya malah garai semuanya baik-baik saja. Tapi ndapane kadung iri. Kadung dengki. Ya, itu Sudah adalah terlanjur itu adalah- penyakit itu wis masuk hati. Rasulullah pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Iyyakum, jailah kamu dari hasada, penyakit hasud iri dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasud itu ya'kulu. Ya'kulu dia di sini adalah fi'lul mudhari. Ya'kulu memakan al hasanati kebaikan, kama sebagaimana ta'kulu. Ta'kulu di sini adalah fi'il mati ya, telah dimakannya naru, api, telah memakan api, hatoba, kayu bakar. Jadi kalau sudah iri dan dengki itu biasanya sulit karena ketika kita tahu kan, ketika api memakan kayu bakar, apakah kayu bakar tersebut yang sudah menjadi api bisa dikembalikan menjadi kayu bakar lagi? Tentunya tidak bisa. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Seperti itu. C. E. Ya, seperti yang bisa disimpulkan bahwa seorang manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya cinta. Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi jika kita tidak bisa mengontrolnya, kita akan lepas landas menuju jalan yang penuh dengan kecurangan. Cinta tanpa dibatasi dengan agama adalah sesuatu yang sangat buruk menurut saya. Jika sudah masuk ke dalam cinta, nafsu Anda sudah bergejolak, Anda tidak punya agama, tinggal yang itu namanya berdosa. Laskar cinta, sebarkanlah virus cinta, musnahkanlah virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Kenapa? Menurut Anda, jika ada seorang pria yang ya, Look at the star, look at the sun for you. Oh, below. I through a lie. Bingung. Kita semua ini bingung. Nanti nggak bingung kalau kita udah di surga. Agak ada keresahan apa? Aku dulu. Kadu lagi. Teman. Resah jadi luka. Resah dan gelisah. Pas ini siapa ini?